过此禁止。只能拼一把了。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat dan kuota masih aman juga ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 168. Yang mana pada Perfect World episode 168 ini menceritakan Xiao yang harus bertarung dengan gadis naga, yaitu orang aneh dari zaman kuno yang sangat legendaris dan juga cantik. Serta Xiao akan menemukan banyak rintangan saat mencoba mencari peluang di dalam gua immortal. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Xiao Jie pun sampai di sebuah gua di alam sarang ini. Penjual obat itu pun tak mau ikut lagi karena tekanan di tempat ini semakin besar. Dan Xiao pun merasa tempat aneh ini sangatlah berbahaya karena setiap langkah tak bisa diprediksi setelah melihat portal di belakangnya. Bahkan Xiao tak tahu Jin Hao dan Si Yi berada di mana sekarang. Namun Luodo meminta penjual obat itu untuk meneruskan perjalanan karena mereka juga sudah tak bisa kembali. Di sini mereka melihat orang-orang sedang berkultivasi di atas platform Dao berbentuk bunga teratai saat mereka terus maju. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang yang selamat dari pintu kematian. Serta Luodo merasa bahwa orang-orang itu adalah para ahli tertinggi. Penjual obat itu protes karena semakin mereka masuk ke dalam, tekanannya semakin besar. Mendengar itu pun, Xiao meminta ketiga orang itu untuk menunggu di atas platform Dao saja. Karena Xiao melihat bahwa orang-orang itu terlihat sangat santai. Dengan cepat pun, mereka bertiga ini mengikuti saran Xiao ini. Dan penjual obat itu merasa jika ternyata memang lebih nyaman saat berada di atas platform Dao ini. Xiao pun berniat masuk ke dalam gua di depannya karena Xiao merasa bahwa teknik harta 10 iblis jahat yang lengkap berada di sana. Lan Yizhen pun bertanya kenapa orang di sampingnya seperti tak bisa melepaskan diri setelah melihat orang itu meneteskan darahnya di atas platform itu. Dan orang itu mengatakan bahwa dirinya sedang mencoba memahami Dao. Karena orang itu tak sengaja menemukan bahwa dirinya bisa mendengarkan kitab suci Dharma yang mengejutkan setelah memberi makan platform itu menggunakan darah. Mendengar itu semua orang yang mendengar pun langsung mencobanya dan ternyata benar bahwa mereka bisa mendengarkan kitab suci Dharma itu. Luodo pun bertanya berapa banyak kitab suci yang bisa didengarkan hanya menggunakan setetes darah asli. Dan orang itu berkata bahwa mereka hanya akan mendengar satu kalimat saja. Mendengar itu pun, Lan Yizhen merasa menggunakan semua esensi darah pun tak akan cukup jika mereka menemukan teknik yang rumit. Sementara Xiao sedang merasakan tekanan besar yang muncul saat Xiao berusaha memasuki pintu tersebut. Namun Xiao yang pantang mundur pun akhirnya bisa memasuki pintu tersebut juga. Xiao pun tak menyangka jika ternyata ada banyak orang yang mampu mencapai sejauh ini. Padahal Xiao merasakan jika tekanan di tempat itu sudah bisa membuat dewa sejati sekalipun hancur berkeping-keping. Dan melihat itu, Xiao merasa bahwa mungkin ada banyak orang aneh dari zaman kuno di antara mereka. Serta melihat sisa-sisa tulang yang sudah mengalami pelapukan cukup lama pun, Xiao merasa bahwa mungkin itu berasal dari orang-orang kuat di masa lalu. Dan hal itu membuat Xiao bertanya-tanya apa yang sebenarnya pernah terjadi di tempat ini. Di sini Xiao bertanya kepada semua orang kenapa mereka tak melanjutkan maju saja. Dan salah seorang berkata bahwa mereka menunggu sampai terkumpul banyak orang dulu agar bisa menerobos segel di pintu gua itu. Xiao pun berpikir jika bertindak bersama orang lain mungkin akan lebih aman karena kematian para mayat itu juga belum jelas penyebabnya. Salah seorang pun mengajak mereka segera mencoba menerobos segel saja karena sekarang sudah terkumpul 21 orang. Dan dengan cepat pun Xiao langsung memulai itu, diikuti dengan semua orang yang berada di tempat itu. Salah seorang berpikir jika lebih baik mereka menghentikan ini untuk sementara waktu karena ternyata segel ini sangat sulit untuk ditembus.
Namun Xiao terkejut mendengar suara wanita yang meminta mereka tak mundur karena wanita ini sudah tiba. Dan ternyata suara itu berasal dari gadis naga, yang mana dia adalah sang jenius dari zaman kuno yang sangat terkenal. Dan gadis naga ini pun meminta semua orang bekerja sama dengannya untuk menghancurkan segel itu. Dan terlihat saat pintu mulai terbuka, ada sebuah cahaya emas yang langsung membawa mereka masuk ke dalam. Sementara di dalam gua immortal sarang jahat, terlihat tikus-tikus yang tak seperti pada umumnya. Tak lama kemudian pun, Xiao, gadis naga, dan orang-orang tadi pun masuk ke dalam gua immortal ini. Xiao pun merasa bahwa ujian di tempat ini sudah selesai. Karena setelah memasuki gua immortal ini, tekanan di tempat ini langsung menghilang. Dan Xiao sudah menduga bahwa semua orang yang tadi bekerja sama akan menjadi lawan setelah berhasil memasuki gua ini. Xiao juga tak menyangka jika selain teknik pusaka dari 10 iblis ganas, ternyata banyak harta juga di tempat ini. Xiao pun melihat sebuah kantong yang bersinar keemasan. Namun dengan cepat, salah seorang praktisi lain langsung berusaha merebut itu. Dan ternyata tak hanya dia saja, karena ada orang lain juga yang menyerang karena menginginkan kantong itu. Kemudian terlihat pemuda ini berhasil mendapatkan kantong tersebut. Namun terlihat 3 orang lain yang meminta itu karena mereka tak terima pemuda tadi merebut itu. Padahal mereka bisa masuk ke tempat ini berkat kerjasama dari semua orang. Dan ketika orang ini ingin agar semua orang yang mendapatkan harta di tempat ini untuk dikumpulkan kepada mereka dulu sebelum nanti dibagikan kembali. Melihat pertarungan tak penting itu, Xiao khawatir mereka akan kehilangan peluang yang sebenarnya. Namun terlihat keempat orang ini masih terus bertarung karena hal tadi. Xiao yang terus mencari pun melihat keong pola surgawi, yang mana hanya dengan meniup dan mengeluarkan suaranya saja, maka semua orang di tempat ini tak akan punya kemampuan untuk melawan. Namun ternyata ada juga orang lain yang bertarung untuk memperebutkan keong ini. Melihat orang itu akan mengambil benda tersebut, Xiao pun dengan cepat menggunakan teknik reinkarnasi untuk menyerang orang tersebut. Kemudian pun, Xiao langsung berusaha mengambil harta itu. Namun lagi-lagi terjadi serangan yang mengarah ke arah Xiao ini. Yang mana ternyata serangan kali ini berasal dari gadis naga tadi. Gadis naga ini pun berkata jika Xiao ini masih kurang sabar. Sementara orang tadi memilih mencari peluang keberuntungan yang lain saja, melihat kedua orang di depannya ini mempunyai kekuatan yang besar. Terlihat Xiao dan gadis naga ini saling berhadapan untuk merebutkan keong pola surgawi ini. Dan kemudian Xiao langsung menggunakan tombaknya untuk menghajar gadis naga ini. Namun di sini gadis naga itu menggunakan teknik esnya untuk menyerang Xiao ini. Tak tinggal diam begitu saja karena Xiao langsung menggunakan tombak petirnya untuk menahan serangan gadis naga tersebut. Dan dengan cepat pun, mereka berdua ini berebut ingin mengambil keong pola surgawi ini. Namun ternyata, keong ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Terlihat gadis naga ini bingung kemana harta itu pergi. Sementara Xiao juga bingung kenapa tak ada yang bisa mendapatkan keong pola surgawi ini. Dan sepertinya harta ini akan diwariskan kepada orang-orang generasi mendatang. Xiao pun bertanya, apakah gadis naga ini tak merasa jika sepertinya ada yang aneh? Namun gadis ini berkata, jika pasti semua ini adalah ulah Xiao. Kemudian mereka berdua dikejutkan karena datang lagi 3 orang yang juga menginginkan keong pola surgawi tersebut. Di sini gadis naga ini berjanji akan mengajar mereka karena mood gadis naga ini sedang tidak baik. Dan terlihat tabrakan serangan dari kedua orang tadi. Melihat itu Xiao berpikir jika lebih baik dirinya pergi untuk menemukan peluang keberuntungan yang lain saja. Dan tak lama kemudian pun Xiao pun menemukan obat ajaib. Namun lagi-lagi, harta itu kembali menghilang dengan cepat. Sementara kedua orang tadi langsung membantu pemuda itu untuk bisa menahan serangan dari gadis naga ini. Dengan cepat pun Xiao berusaha melindungi diri saat gadis naga itu terlempar. Namun ternyata, Xiao tak sengaja memegang spakbor dari gadis naga ini. Xiao pun berkata bahwa Xiao tak berniat balas dendam dan Xiao tak sengaja melakukan itu. Namun Xiao berkata dalam hati jika ternyata spakbor gadis naga ini berisi juga. Di sini terlihat gadis naga ini bisa mendengar kata-kata Xiao tersebut. Xiao pun langsung menyadari jika gadis naga ini adalah orang aneh dari zaman kuno karena punya kemampuan telepati.
Sementara ketiga orang tadi bekerja sama lagi untuk menyerang gadis naga kembali. Namun gadis naga yang sudah marah pun langsung menghabisi mereka semua. Bahkan gadis naga ini berkata bahwa Xiao lah yang aneh serta keluarga Xiao juga yang aneh. Namun Xiao berusaha menjelaskan jika menyebut gadis naga itu berisi bermaksud untuk memuji gadis naga ini. Dan Xiao merasa orang-orang aneh mempunyai kelainan karena bahkan bisa mendengar apapun yang Xiao katakan di dalam hatinya. 来，前慢动手。 怪胎，你全家都是怪胎。 Di sini Xiao berpikir jika untuk menghadapi gadis naga ini harus mengendalikan emosinya. Karena Xiao juga merasa tak nyaman jika pikirannya terus dibaca. Terlihat gadis naga yang sudah marah pun terus menyerang Xiao tanpa ampun. 看穿可不好受。 Kemudian Xiao juga menggunakan lorong surgawinya untuk menahan serangan gadis naga ini. Setelah itu pun, Xiao merasa jika gadis naga ini mempunyai teknik tertinggi langit dan bumi. Karena di sini, tubuh Xiao ini tiba-tiba menjadi kecil. Dan terlihat tikus yang tadi sangat kecil ini pun kini menjadi sangat besar bagi Xiao. Namun tak hanya Xiao saja, karena semua orang yang berada di situ ternyata juga ikut mengecil. Dan ternyata di sini tubuh gadis naga ini pun juga ikut mengecil juga. Xiao pun merasa bahwa tempat ini adalah sebuah jebakan karena tak ada satupun orang yang bisa mendapatkan harta di situ. Namun tempat ini terus-menerus menarik orang menggunakan harta-harta itu. Mendengar itu gadis naga bertanya, apakah maksud Xiao berarti bahwa tidak ada peluang keberuntungan di tempat ini? Dan gua immortal ini hanyalah sebuah tempat mematikan yang terus menarik orang untuk masuk. Dan terlihat tikus-tikus pun mulai mengerbungi mereka saat mereka merasa kebingungan. 此处是个陷阱。 Dengan cepat pun mereka semua berpencar menyadari tikus-tikus ini mulai mengejar. Dan Xiao juga ikut kabur karena dia lebih mengutamakan nyawanya. Xiao yang terus terbang pun harus terhenti karena ternyata ada seekor tikus lain yang sudah menghadangnya dari depan. Dan semua orang sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing karena tikus-tikus ini terus menyerbu mereka. Di sini pun gadis naga ini berinisiatif untuk melawan tikus-tikus itu. Namun Xiao yang sudah berhasil mengendalikan seekor tikus pun dengan cepat langsung menyelamatkan gadis naga ini. Kemudian gadis naga ini berkata jika dirinya tak ingin menunggangi tikus karena ini sangat menjijikkan baginya. Namun Xiao heran mendengar itu, padahal Xiao sudah menyelamatkan hidupnya. Di sini batu petir pun keluar karena merasakan fluktuasi pergerakan aneh di depan pintu gua. Sementara orang gendut tadi berpikir pasti akan lebih aman jika dia mengikuti dua orang kuat itu, yaitu Xiao dan gadis naga ini. Kemudian pun terlihat formasi yang muncul pada dinding gua dan lantai gua. Yang mana dengan cepat pun formasi itu mengeluarkan kekuatan untuk menyerang. Bahkan terlihat formasi tersebut menyedot darah orang yang sudah menjadi korban serangan tadi. Sementara Xiao yang melihat itu langsung menggunakan tombak petirnya untuk melawan serangan ini. Begitu juga dengan gadis naga yang tak mau tinggal diam begitu saja. Melihat kekuatan energi pedang ini, Xiao meminta gadis naga tetap berada di belakangnya. Dan kemudian Xiao menggunakan tungku kunonya untuk melindungi tubuhnya dan gadis naga ini. Melihat itu, di sini gadis naga ini berterima kasih kepada Xiao. Dan Xiao meminta agar gadis naga tak menyalahkan Xiao lagi atas kejadian sekarang ini. Gadis naga ini merasa jika situasi ini bisa membunuh mereka dan meminta Xiao tak bersantai. Karena gadis ini sadar jika ada seseorang yang menggunakan sarang jahat ini untuk terus memancing orang masuk ke dalamnya hanya untuk merebut esensi darah dari banyak orang. Dan benar saja jika darah orang-orang yang sudah terbunuh tadi terlihat mulai disedot. Dengan cepat pun, Xiao pun melemparkan batu petir ke sebuah tembok. Sementara Luo Do merasa perjalanan ini sia-sia karena dia tak mendapatkan harta karun, bahkan tak bisa mendengar kitab suci itu. Namun Lan Yichen yakin Huang tak akan menyembunyikan apapun jika dia mendapatkan sesuatu. Bahkan jika Huang tak mendapatkan apapun, tak ada gunanya juga jika Luo Do dan Lan Yichen masuk ke dalam gua. Dan lebih baik mereka menunggu Huang di tempat ini saja. Tak lama kemudian terlihat batu petir yang mampu menjebol dinding gua itu. Dan kemudian Xiao beserta orang-orang yang selamat juga ikut keluar. Melihat ada serangan pun, semua orang yang berada di platform Dao langsung pergi menyebar. Dan melihat serangan ini semakin berbahaya, Xiao pun langsung menggunakan tungku kunonya dan meminta mereka bertiga bersembunyi di dalamnya. Menyadari tak ada pintu keluar, Xiao pun meminta batu petir mencari cara agar bisa melarikan diri. Batu petir pun mengaku jika dirinya tak akan mampu mengunyah batu di situ karena dinding batu di sini berbeda dengan di dalam gua. Namun di sini, orang gendut tadi mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan keberadaan pintu kelahiran lewat hartanya. Namun Xiao dan gadis naga ini harus melindungi dirinya agar mereka bisa keluar bersama-sama.
Dan dengan cepat pun, orang itu mengeluarkan hartanya yang berbentuk seperti kompas. Dan tak lama kemudian pun, orang itu menemukan letak pintu kelahiran. Melihat serangan semakin besar, Xiahou hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Dan di sini mereka semua menyatukan kekuatan mereka untuk membuka pintu kelahiran tersebut. Dan pada Perfect World episode 169, terlihat Xiahou akan bekerja sama dengan gadis naga tadi. Kemudian Xiahou akan menyelamatkan Jin Hao yang berada dalam bahaya dan juga menyelamatkan Shi Yi. Namun mereka akan bertemu dengan orang aneh zaman kuno lain yang tentunya tak kalah kuat dari gadis naga ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 168 ini. Beruntung juga ya Xiahou bisa memegang sepak dari gadis naga yang aduhai itu. Dan siapakah orang aneh dari zaman kuno yang akan mereka temui? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 169. Akhir kata, tetap semangat dan jaga kuota kalian agar bisa tetap nonton film. Dan see you next episode.